Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham GoTo yang hari Jumat kemarin masih melanjutkan kenaikan. Apakah saat ini GoTo sudah mulai uptrend? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham GoTo. Saham GoTo hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke harga 125. Jadi bisa kita lihat kenaikan ini membuat saat ini GoTo berhasil naik di atas garis EMA 50 yang berada di harga 121. Dan memang terlihat sudah mulai ada tanda-tanda untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Tapi cara candle saat ini sebenarnya candle masih menyentuh garis EMA 50 sehingga untuk saya pribadi saya belum menganggap ini terkonfirmasi break. Tapi memang menarik untuk dipantau karena candlenya lumayan solid. Jadi minggu depan apabila terkonfirmasi break, GoTo ada potensi untuk mulai lanjut bergerak naik. Jadi GoTo memang sebelumnya juga saya update pada saat gagal break garis EMA 50 dan selalu saya jelaskan untuk saham GoTo ini selama GoTo masih kuat berada di atas harga 100, GoTo masih bisa di hold dan masih menarik untuk coba entry. Jadi sebelumnya sempat bisa kita lihat turun mendekati harga 100, belum sempat ke 100, baru di 102, GoTo berhasil rebound dan bergerak naik. Dan saat ini untuk garis MACD pun saat ini masih bergerak naik. Tapi jika kita perhatikan di sini, kenaikan 3% lebih ini malah ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga sama, bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini atau 2 minggu terakhir ini terus keluar dengan jumlah besar. Ini yang membuat GoTo harus hati-hati. Pertama, cara candle ini belum terkonfirmasi break. Apabila hari Senin depan mulai bergerak turun kembali di bawah garis EMA 50 plus terus ada distribusi besar, tetap harus hati-hati. GoTo masih ada potensi kembali turun ke harga 110 sampai harga 100 kembali. Karena tetap patokan saya itu garis EMA 50. Apabila masih gagal break, maka cara trend masih akan sideways cenderung downtrend. Apabila minggu depan berhasil break, maka cara trend GoTo akan membaik. Jadi kita ikutin saja pergerakan dari candlenya. Jadi kita harus tunggu konfirmasi hari Senin depan. Apabila hari Senin depan GoTo berhasil candlenya candle hijau lagi yang solid dan berada di atas garis EMA 50, maka akan terkonfirmasi garis EMA 50 sudah terlewati dan kedepannya garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya. Dan apabila terlewati, maka GoTo berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya. Menurut saya di sekitar 135 sampai 140 untuk target trading jangka pendeknya. Jadi apabila teman-teman hari Jumat kemarin belum sempat entry membeli saham GoTo, menurut saya masih bisa wait and see. Jadi jangan paksain dulu untuk mengejar di harga sekarang atau malah di atasnya. Paling aman menurut saya wait and see dulu. Tunggu apakah terkonfirmasi break garis EMA 50. Apabila terkonfirmasi, kita masih bisa tunggu di sekitar harga 120 sampai 121 untuk entry-nya. Karena ingat, walaupun berhasil break garis EMA 50, masih ada potensi saham GoTo untuk turun kembali mengetes support EMA 50. Apabila sudah terkonfirmasi, maka ada potensi untuk mengetes kembali support ini. Pada saat mengetes kembali, berhasil bertahan, baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Apabila teman-teman belum bisa mendapatkan di sekitar harga 100-an ini. Jadi jangan paksa untuk melihat, wah karena GoTo sudah mulai naik, teman-teman FOMO takut ketinggalan kereta, teman-teman beli di sekitar harga atas, dan ternyata hari Senin depan terkonfirmasi GoTo gagal break garis EMA 50 dan bergerak turun, teman-teman akan loss. Jadi saat ini apabila teman-teman belum sempat entry di harga bawah, wait and see dulu. Apalagi kenaikan hari Jumat kemarin ini ada distribusi besar. Jadi tetap harus hati-hati. Selanjutnya saya coba update juga saham Bukalapak. Bisa kita lihat Bukalapak saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi sebelumnya pada saat analisa saham Bukalapak, saya menjelaskan kita bisa wait and see dan tunggu di garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat pas saat mengetes garis EMA 50 ternyata terlewati, berarti kita tidak entry. Karena support EMA 50 terlewati. Dan ingat, cara trend Bukalapak juga masih belum bagus trennya. Sempat naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba break garis EMA 150 gagal break dan saat ini kembali bergerak turun. Dan itu Bukalapak trennya juga saat ini sudah mulai melemah. Dan jika kita perhatikan untuk
Support terdekat saat ini di sekitar 260. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi, asing juga melakukan distribusi. Tapi untuk Bukalapak, secara pergerakan asing lebih bagus daripada GoTo. Bukalapak asing sebelumnya masih terus masuk akumulasi. Jadi secara keseluruhan dari beberapa minggu terakhir ini asing masih akumulasi. Jadi untuk Bukalapak paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar 260 untuk entry-nya. Karena harga 260 bisa kita lihat sampai saat ini merupakan support kuat untuk saham Bukalapak. Jadi jangan paksakan untuk entry di sekitar garis EMA 50 apabila belum berhasil naik. Paling aman menurut saya adalah tunggu di sekitar 260 untuk entry-nya saat ini. Jadi lihat pada saat mengetes harga 260 apabila masih bisa bertahan baru ikutan entry dengan target jangka pendek di 280 atau di garis EMA 50-nya. Dan sebaiknya jangan entry juga apabila ternyata harga 260 terlewati. Karena apabila terlewati, ini akan berubah menjadi resisten kuat untuk saham Bukalapak dan ada potensi untuk melanjutkan downtrend-nya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham MPPA yang jika kita perhatikan saat ini masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 tapi memang masih gagal break. Jadi memang secara tren untuk tren jangka pendek masih sideways, tapi tren jangka menengah memang trennya masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break. Saham MPPA memang beberapa minggu lalu saya sarankan untuk coba dipantau entry apabila berhasil break garis EMA 50, tapi ternyata memang belum berhasil break. Dan saat ini jika kita perhatikan untuk support terdekat itu di sekitar 125, sedangkan untuk resisten EMA 50 saat ini di sekitar 137. Jadi sebelumnya di sekitar 140, tapi saat ini garis EMA 50 sudah terus bergerak turun. Saat ini garis EMA 50 di 137. Untuk MPPA bisa kita lihat pada kenaikan hari Jumat kemarin 0,78%, terlihat ada akumulasi, tapi asing terlihat melakukan distribusi. Jadi untuk MPPA menurut saya bisa dipantau untuk swing trade, karena saat ini harga 125 juga merupakan support kuat untuk saham MPPA. Jadi untuk entry bisa wait and see dulu, tunggu kembali di sekitar 125 untuk entry-nya, dengan target jangka pendek di 135 sampai 137 apabila memang masih gagal break. Jadi saat ini MPPA bisa masuk watchlist untuk coba swing trade. Tapi tetap paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 125 untuk entry-nya. Dan sama sebaiknya jangan entry apabila ternyata MPPA turun di bawah harga 125. Dan selanjutnya saya coba analisa saham CTRA yang secara tren saat ini bisa kita lihat turun mengetes support di EMA 50 150. Untuk support EMA 50 150 saat ini tepat di harga 955. Dan secara tren bisa kita lihat CTRA sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 150, satu berhasil break garis EMA 50 150 mulai bergerak naik. Tapi masih kesulitan untuk break resisten psikologisnya di harga 1000. Jadi setiap kali mencoba untuk naik di atas harga 1000, gagal break dan kembali bergerak turun. Sebelumnya juga sama bisa kita lihat di sini, beberapa kali mencoba untuk naik di harga 1000, gagal break dan malah turun di bawah garis EMA 50 150. Dan garis MACD pun saat ini mulai bergerak turun kembali. Untuk CTRA jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan satu minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham CTRA. Jadi untuk CTRA, apabila teman-teman mau coba swing trade, menurut saya masih bisa dipantau karena saat ini masih berada tepat di garis EMA 50 150. Selama masih kuat di atas kedua garis EMA ini, CTRA masih bisa masuk ke watchlist minggu depan. Bisa entry apabila hari Senin depan CTRA berhasil rebound atau bertahan di 950. Jadi bisa coba entry apabila terbentuk candle hijau dan take profit dengan target tetap di harga 1000 karena ini merupakan resisten kuat yang dalam beberapa bulan terakhir ini bisa kita lihat masih gagal break.
Jadi paling aman karena saat ini masih sideways, take profit dulu apabila ternyata memang masih gagal break. Apabila gagal break dan mulai bergerak turun, take profit. Apabila turun kembali mengetes, kedua garis EMA ini masih bisa bertahan, baru coba kita swing trade lagi. Tapi paling aman adalah take profit dulu. Dan sebaiknya juga sama, jangan entry apabila kedua garis EMA ini terkonfirmasi terlewati hari Senin depan. Karena apabila terlewati, secara trennya akan mulai downtrend lagi dan ada potensi menuju harga 900.